Cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Bora baru saja selesai melakukan pekerjaannya sebagai pengisi suara. Tak lama dari itu, Bora mendapatkan informasi dari ayahnya bahwa dia mendapat kiriman dari seseorang berisi undangan pameran seni dan sebuah kaset film dewasa. Hal itu seketika membuat Bora teringat dengan masa lalunya. Saat dia duduk di bangku SMA, kala itu pada tahun 1999, Bora tinggal bersama keluarganya yang mengelola toko kaset. Bora adalah gadis priang dan dia memiliki seorang sahabat bernama Yondu. Yondu adalah seorang gadis yang mengidap penyakit jantung sejak kecil. Karena penyakitnya itu, Yondu memiliki fisik yang lebih lemah dari orang-orang seusianya. Tapi beruntungnya dia memiliki Bora yang tangguh, yakni seorang atlet taekwondo yang selalu ada untuk menjaganya. Suatu ketika, Yondu harus pergi ke Amerika untuk menjalani operasi jantungnya. Sebelum pergi, Yondu bercerita kepada Bora tentang bagaimana dia jatuh cinta pada laki-laki yang datang ke toko baju milik ibunya dan tahu bahwa laki-laki itu juga satu sekolah dengannya. Pada awalnya Yondu menolak untuk pergi karena dia takut tidak bisa bertemu lagi dengan pujaan hatinya. Akan tetapi Yondu berubah pikiran setelah Bora berjanji akan mencari tahu semua hal tentang pujaan hatinya. 넌 그의 일거수일투족을 모두 알게 될 거야. 같이 학교 다니는 것처럼. Kemudian Bora segera melakukan tugasnya setelah Yondu pergi ke Amerika. Dia tidak punya petunjuk apapun selain informasi bahwa laki-laki itu bernama Hyujin. Beruntung dia bisa segera menemukannya saat berada di dalam satu bis yang sama ketika dia pergi ke sekolah. 기억해? 그의 이름은 백현진이야. Setelah melakukan berbagai macam penyelidikan, Bora akhirnya tahu bahwa laki-laki itu memiliki tinggi badan sekitar 150 cm, menyukai minuman rasa jeruk, dan hobinya bermain basket. 좋아하는 운동은 농구. 좋아하는 음료는 데미소다. 오렌지맛. Hyunjin cukup populer, akan tetapi tampaknya dia belum punya pacar. Satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah Wonho, yang merupakan anggota klub penyiaran. 등하교를 같이 해. 근데 좀 더 다가갈 방법. Suatu ketika, Hyunjin yang terluka saat bermain bola di lapangan dibawa ke ruang UKS. Bora yang melihat itu langsung berpura-pura sakit agar dia bisa lebih dekat dengan Hyunjin. Di sana pun Bora mendekati ranjang UKS di mana saat itu Hyunjin sedang berbincang dengan Wonho. Menguping pembicaraan mereka di bawah ranjang, Bora mendengar niat Hyunjin untuk bergabung dengan klub penyiaran. 난 방송 봐. 그럼 나도 거기. Dan tanpa pikir panjang, Bora pun juga mengikuti audisi klub penyiaran di sekolah dengan menampilkan aksi bela dirinya yang ia kuasai hingga membuat semua orang terpukau, termasuk Hyunjin. Akan tetapi, Bora terkejut karena tiba-tiba Hyunjin mengundurkan diri karena dia ingin memberi kesempatan kepada yang lainnya. Dan karena hal itu, maka rencana Bora tidak berjalan sesuai harapan. 오디션 기권하겠습니다. Tetapi dia tidak menyerah begitu aja dong, geng. Saat Bora berhasil masuk ke klub penyiaran, langkah selanjutnya dia mencoba mendekati Wonho untuk menggali informasi tentang Hyunjin. 저기 우리 같은 전대 잘 지내보자. Suatu hari, Bora mencoba untuk mendapatkan nomor pager milik Hyunjin. Dia mencari kontak Hyunjin melalui buku telepon, lalu menghubunginya lewat telepon umum dan berpura-pura sebagai lembaga survei. Tapi ternyata orang di balik telepon itu adalah Wonho yang mengenali suara Bora. Bora pun terkejut dan ia pun segera menghentikan sandiwaranya lalu pulang. 보세요. 백현진 학생 부탁합니다. 체계관 yes or no입니다. 나 보라. Keesokan harinya di sekolah, Bora pura-pura tidak tahu ketika Wonho bertanya padanya tentang kejadian kemarin. Bora yang tidak pandai menutupi kebohongannya cuma tersipu-sipu malu ketika motifnya terbongkar. 삐삐 번호 알고 싶어? 어? 백현진? Tapi di saat itu juga Wonho berjanji kalau dia akan memberikan nomor pager Hyunjin jika Bora mau meminjamkan kaset film dari tokonya. 보고 싶은 영화가 하나 있는데 빌려주면 생각해볼게. Namun sialnya,
Di keesokan harinya Bora terkena razia di sekolah dan dia dihukum karena kedapatan membawa kaset film dewasa yang dipesan oleh Wonho. Bora pun sangat kesal dan dia bersumpah akan balas dendam. Namun sebagai laki-laki, Wonho ternyata menepati janjinya dengan mengajak Hyujin ke toko kaset. Wonho pun berkata padanya harus memberikan nomor pager jika ingin mendapatkan film gratis. 여긴 삐삐보로서 보면 비디오 하나 서비스. Sebagai anggota klub penyiaran, Bora melakukan tugasnya dengan baik. Dia juga menghabiskan banyak waktu bersama Wonho karena ingin tahu lebih banyak lagi tentang Hyujin. Dan dari kedekatan mereka itulah justru mulai timbul benih-benih cinta di antara mereka berdua. Di suatu ketika, Bora menggunakan kemampuan taekwondonya untuk melindungi Hyujin dari serangan preman sekolah. Dia tidak ingin membuat sahabatnya sedih jika terjadi sesuatu dengan Hyujin. 쓰라고 팔아. 좀 몸 좀 사려. 그러다 목숨이 나겠냐? Tapi karena aksi heroiknya, sikap peduli itu justru membuat Hyujin jatuh hati padanya. Di saat Hyujin mengajaknya berkencan pun, Bora berusaha membuat Hyujin ilfeel dengan mengatakan semua sifat yang buruk-buruk pada dirinya. Akan tetapi, semua pengakuan itu tidak cukup untuk merubah perasaan Hyujin. 너가 좋아. 나 피자 2판 먹어. 감당 안 될걸? 잘 안 씻어. 이거 봐라. 기름 보이지? 먼저 갈게. Kejadian itu membuat Bora bingung dan dia tidak bisa menceritakan kebenarannya kepada Yeondu. Bora pun memutuskan untuk mengatasi semuanya seorang diri dengan terus berusaha menolak Hyunjin yang selalu mendekatinya. 여긴 내가 해결할게. Malam hari itu di asrama, Bora dan teman-teman sekelasnya minum minuman miras. Keadaan berubah menjadi sangat menegangkan ketika Bora menantang orang yang mencuri minumannya itu. Kan tetapi Bora yang dalam kondisi mabuk malah bertemu dengan Wonho karena dia salah mengetuk pintu kamar. Sesaat sebelum pengawas datang, Wonho membawa Bora ke gudang untuk bersembunyi. Dan di saat itulah Wonho pun menyadari bahwa dia benar-benar menyukai Bora. Keesokan harinya, para siswa yang kedapatan mabuk-mabukan dihukum untuk memunguti sampah. Di situ pun Bora terkejut ketika Wonho perhatian sekali padanya dengan memberinya sebuah madu untuk meredakan penatnya. Dan dari situlah Bora terus saja memperhatikan Wonho dan membuat Hyujin tersadar bahwa Bora menaruh perasaan pada sahabatnya itu. 그런 거였어? 뭐? 셋? Setelah apa yang terjadi, Bora perlahan menemukan cinta sejatinya. Perasaannya kepada Wonho kini semakin jelas. Begitu juga dengan Wonho yang dengan sengaja bekerja paruh waktu di toko es krim yang letaknya berseberangan dengan rumah Bora demi mendapatkan perhatian dari Bora. 나 내일부터 저기서 일해. Hingga suatu ketika Bora mengajak adiknya untuk bermain bulu tangkis di malam hari hanya untuk menunggu kepulangan Wonho. Dia berusaha agar semuanya terlihat kebetulan, tak disengaja karena dia masih malu-malu untuk menunjukkan perasaannya. 야, 니들 거기서 뭐해? 안 들어오고? Di malam yang tidak terduga, Wonho mengajak Bora pergi ke rumah masa kecilnya. 보고 싶겠다. Wonho pun bercerita bahwa dia punya adik laki-laki yang berusia 5 tahun. Dan dia juga bilang kalau dia pernah tinggal di rumah tersebut sebelum pindah ke Selandia Baru. 너 뉴질랜드 갔었어? Setelah orang tuanya bercerai, Wonho kembali ke Korea bersama ayahnya, sementara adiknya masih tinggal di Selandia Baru bersama ibunya. Di malam itu, Bora mengungkapkan bahwa dia sangat iri kepada Wonho yang sudah punya gambaran tentang masa depan, di mana dia sangat ingin bekerja di bidang film atau teatrikal. Sementara itu, dirinya belum menemukan bayangan apapun. Kemudian, Wonho pun berkata bahwa Bora cocok menjadi penyiar karena ia memiliki suara yang indah. 너 목소리. 그냥 좋아서. Lanjut, di malam yang canggung itu, Bora memberanikan dirinya untuk mengajak Wonho pergi ke bioskop. Wonho pun setuju dan dia memberi jawaban dengan cara yang tidak terduga-duga. 주말에 같이 영화 볼래?
Hati Bora pun berbunga-bunga. Bora pun mencurahkan isi hatinya kepada Yeondu. Melalui email ia bercerita bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya. 또 사랑이라면 나도 사랑에 빠진 것 같아. Waktu pun berlalu dan Yeondu akhirnya pulang setelah selesai operasi di Amerika. Bora pun memperkenalkan sahabatnya itu kepada Wonho dan Hyujin yang kebetulan ada di sana bersamanya. Bora sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan Yeondu. Namun kebahagiaan itu seketika berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di saat Bora mengetahui bahwa orang yang disukai Yeondu sebenarnya adalah Wonho. Jadi selama ini mereka berdua salah paham karena pada kenyataannya laki-laki yang bertemu dengan Yeondu di toko baju milik ibunya itu adalah Wonho. Akan tetapi saat itu dia sedang meminjam seragam sekolah milik Hyujin. 기다려봐. Sekarang Bora merasa sangat bersalah karena seakan-akan dirinya telah menikung sahabatnya sendiri. Sehingga Bora pun mengurungkan niatnya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Yeondu. Bora tidak ingin sahabatnya larut dalam kesedihan mengingat dia baru saja sembuh dari penyakit yang mematikan. 나 할 말 있어. 할 말? Kemudian Bora menghapus email pengakuan cintanya yang pernah dia kirim kepada Yeondu dengan mengakses akun Yeondu secara langsung karena kebetulan dia mengetahui kata sandi milik Yeondu. Bora pun berharap semuanya akan baik-baik saja selama dia memendam perasaan tersebut meskipun sulit rasanya untuk melepaskan orang yang dicintai. Tetapi biar bagaimanapun bagi Bora persahabatan adalah yang paling penting. Lalu untuk memenuhi janjinya kepada Wonho, Bora pun meminta sahabatnya itu untuk pergi menggantikannya ke bioskop bersama Wonho. 다시 만나서 정말로 반갑다. 놀랐지? 보라가 급한 일이 생겼는데. Kini perasaan Wonho untuk Bora sudah sangat jelas dan dia benar-benar mencintainya. Namun masalah muncul ketika dia akan segera kembali ke Selandia Baru. Wonho ingin sekali mengungkapkan perasaannya kepada Bora sebelum ia pergi. Tapi dia tidak cukup berani untuk mengatakannya secara langsung dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengungkapkan semuanya melalui surat. Namun di malam saat mereka bertemu, Bora berbohong kepada Wonho dengan berkata bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun kepadanya. Dan Bora juga minta maaf karena telah memberi harapan palsu. Wonho yang mendengar pengakuan itu langsung patah hati. Lalu ia pun membuang suratnya dan mengubur kembali perasaannya dalam-dalam. 난 너를 그렇게 생각한 적 없는데 나보라. 나 먼저 들어갈게. 나야 은호. Di bawah hujan malam itu, Wonho hanya mengingat dan mengenang kembali pertemuan pertamanya dengan Bora. Tak lama setelah kembali ke Korea, Wonho datang ke toko kaset Bora untuk mencari film. Saat itu dia melihat Bora sedang kesulitan mengambil kaset film di tempat yang tinggi. Kemudian Wonho dipertemukan kembali dengan Bora di sekolah dan dari situ dia pun mulai memperhatikan tingkahnya. 널 보면 항상 내가 웃고 힘은 온통 현진이에게 쏠려 있어서 잡을 수 없는 너의 행동이 언제부터 나 보라? Lalu di waktu itu, di malam saat mereka berdua bersembunyi dalam gudang, Bora yang ada di bawah pengaruh alkohol berkata kepada Wonho bahwa dia menyukainya. Tapi Wonho tidak yakin apakah itu ditujukan untuknya. 내가 좋아서. Setelah kejadian di malam itu, saat tahu bahwa perasaan Wonho bertepuk sebelah tangan, hubungan Bora dan Wonho di sekolah menjadi canggung. Sebagai sesama anggota klub penyiar, mereka mendapat tugas membuat video festival untuk menyambut tahun milenium baru. Saat itu juga Yeondu yang mengetahui bahwa klub penyiar membutuhkan alat untuk menyunting video. Dia menyarankan Wonho dan Bora untuk pergi ke Seoul menemui kenalannya. 무슨국에 아는 사람 있는데. 물어볼까? Akhirnya mereka berempat pun termasuk Hyujin pergi ke Seoul sekalian jalan-jalan ke taman hiburan ya gengs. Di saat itulah Yeondu akhirnya pun tahu bahwa pujaan hatinya itu tidak tertarik kepadanya. Sepanjang hari Wonho hanya memperhatikan Bora dan sampai akhirnya Hyujin bercerita bahwa sebenarnya mereka berdua saling menyukai. 보라랑 할 말 있대서 둘이 좋아하잖아.
Yang lucunya nih, Wonho pun memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya pada Bora saat dia berkesempatan untuk naik wahana halilintar. Padahal sebenarnya Wonho sangat takut dengan ketinggian, akan tetapi dia tetap melakukannya. 나보라! 좋아한다! Waktu pun berlalu, setelah apa yang terjadi, Wonho menjelaskan bahwa dia akan kembali ke Selandia Baru. Bora berbohong untuk kedua kalinya dan dia berusaha agar terlihat baik-baik saja hanya untuk menutupi perasaannya. 나 곧 뉴질랜드로 돌아가. 나 떠난다고. 잘 됐네. 그동안 고마웠다. 나보라. Di malam harinya, Yeondu dan Bora berdebat tentang perasaan mereka. Yeondu kecewa karena Bora tidak bercerita sejak awal kalau dia menyukai Wonho. Tapi hal itu justru karena dia juga berpikir bahwa persahabatan jauh lebih penting. 나 속였잖아. 왜 말을 그렇게 해? 왜 말 안 했어? 다 너를 위해서. 동훈호를 정말 좋아해. 시작된 마음 하나 때문에, 걔 하나 때문에 우리 사이 이렇게. 나한테도 제일 소중한 건 너였다고. 나 100번도 1000번도 포기할 수 있어. Lalu ketika Yeondu membuka emailnya, dia menemukan ada pesan yang belum lama ini dihapus. Ternyata waktu itu Bora lupa tidak menghapus pesan itu secara permanen. Kemudian Yeondu membaca pesan pengakuan itu hingga membuatnya merasa sangat bersalah kepada Bora, mengingat selama ini dia selalu berkorban untuknya. 바로 풍은호야. Tidak ingin sahabatnya larut dalam kesedihan, Yeondu berusaha mempersatukan Bora dengan Wonho. Yeondu percaya bahwa itu adalah pilihan terbaik. Setelah Yeondu mengungkapkan perasaannya kepada Wonho, dia juga menjelaskan bahwa selama ini Bora hanya pura-pura menolaknya. 나 너 많이 좋아했어. 보라도 너 정말 많이 좋아해. Setelah mengetahui perasaan Bora yang sebenarnya, Wonho pun ingin mengatakan perasaannya itu sekali lagi sebelum ia pergi. Namun di malam saat dia ingin menemui Bora untuk pergi terakhir kalinya, ternyata Bora tidak ada di rumah karena harus menemani adiknya yang kecelakaan. 나보라! 지켜보고 태어나면 될 것 같습니다. 정말이죠. 그럼 이제 다 괜찮은 거죠. Beruntungnya, keesokan harinya Yeondu dan Hyujin saling bekerja sama untuk mempertemukan dua sejoli itu. 너 그냥 보낼 거야? 다? Sebelum terlambat, Bora mengakui perasaannya kepada Wonho sesaat sebelum dia pergi. Dan Bora meminta maaf karena selama ini dia berpura-pura mengabaikannya. Wonho terlihat sangat bahagia, tapi kepergiannya itu tidak bisa tertunda lagi. Wonho hanya ingin berjanji bahwa dia akan segera kembali untuk Bora. 미안해. 뭐가? 너 안 좋아한다고. Waktu pun berlalu, festival sekolah pun digelar. Hyujin pun tampaknya mulai tertarik pada Yeondu. Sementara itu, Wonho dan Bora melanjutkan hubungan mereka melalui email. Keduanya secara rutin saling memberi kabar. 나야 은호. Hingga sampai memasuki tahun 2000 saat Bora dan Yeondu masuk di universitas yang sama. Namun 1 tahun setelahnya Bora kehilangan kontak dengan Wonho dan dia tidak pernah menerima kabar darinya lagi. 지금은 전화를 받을 수 없습니다. 용건이 있으면 메시지를 남겨주세요. Tidak mudah baginya untuk menunggu, apalagi melupakan orang yang dicintainya. Selalu ada hal yang mengingatkan Bora pada pujaan hatinya itu. Namun setelah sekian lama berharap pada ketidakpastian, akhirnya Bora membulatkan tekadnya untuk melupakan Wonho. 은호는 내 일상에서 조금씩 희미해져 갔다. Bertahun-tahun kemudian Bora mulai terbiasa dengan keadaan. Dia tidak bisa melupakan Wonho, tapi yang jelas dia selalu mencoba untuk merelakannya. Setelah mendapatkan sebuah undangan pameran seni yang diberikan oleh ayahnya, Bora pun pergi menghadiri pameran tersebut. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa pameran seni itu dibuat oleh Joseph dari Selandia Baru, yang tidak lain adalah adik dari Wonho.
Satu hal yang membuatnya lebih terkejut bahwa pameran tersebut ternyata didedikasikan untuk mengenang kepergian Wonho yang meninggal pada tahun 2001. Joseph menceritakan semuanya kepada Bora karena belum lama ini dia menemukan sebuah kaset film dewasa yang disimpannya oleh Wonho, kakaknya itu. Kaset yang dulu dipinjam Wonho dari Bora dan tidak sempat dikembalikan olehnya. 형이 숨겨놓은 속보를 하나 발견했어요. Ternyata Wonho telah mengganti isi kaset tersebut dengan rekaman video miliknya. Dari rekaman itulah Joseph akhirnya bisa mengenal sosok Bora yang sangat dicintai oleh kakaknya. Joseph melihat alamat toko yang tertera di kaset tersebut, lalu dia mengembalikannya sekaligus mengundang Bora untuk datang ke acara pamerannya itu. Bora sangat berterima kasih kepadanya karena jika dia tidak diundang, dia tidak akan pernah tahu kebenarannya dan hampir membenci Wonho seumur hidupnya. Joseph juga bercerita bahwa sebelumnya dia sangat membenci Bora. Saat masih kecil dia takut kakaknya akan kembali ke Korea karena Bora. Tapi saat menyiapkan pamerannya itu dan melihat sudut pandang Wonho terhadap Bora, Joseph pun akhirnya mengerti bahwa momen paling bahagia dalam hidupnya itu adalah saat dia bersama Bora. 형에게 좋은 추억 남겨줘서 이 누나를 얼마나 좋아하는지 너무 생생하게 느껴졌어. Kembali ke rumahnya yang tak lama, kebetulan saat itu Bora dan ayahnya akan pindah. Bora mengambil kesempatan untuk memutar kaset Wonho yang diberikan oleh Joseph. Pada masa itu Wonho sering merekam Bora secara diam-diam dan itu adalah bukti bahwa dia sangat menyukainya. Bora pun tersenyum haru sebelum akhirnya dia terdiam saat melihat Wonho dalam rekaman tersebut. Saat itu dia membujuk Joseph kecil yang sangat membenci Bora untuk memperkenalkan dirinya. Dan dalam rekaman itu juga Wonho berjanji akan segera kembali dan menemui Bora. Namun sayangnya takdir berkata lain dan itu adalah janji terakhir yang takkan pernah bisa dia tepati. 조금만 기다려. 곧 만나러 갈게. 너 이거 보여주려고 새벽 4시에 일어났다. 감사합니다. Komunikasi merupakan sebuah tali pengikat dalam suatu hubungan dan akan semakin erat jika dilengkapi dengan kejujuran dan keterbukaan. Komunikasi yang baik bukanlah tentang mendengar sebuah perkataan, akan tetapi mampu memahami apa alasannya. Hidup itu pilihan. Saat menyangkut soal perasaan, kita bisa menyatakan atau memendamnya sampai hilang di telan waktu. Namun, menjaga perasaan juga tidak salah. Alangkah baiknya tetap jujur pada perasaan adalah sebuah keputusan dan pilihan yang terbaik dalam hidup. Ada kalanya sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita harus menerima dan mengikhlaskan sebuah perpisahan. Meskipun perpisahan itu adalah sebuah kenyataan yang sulit untuk diterima. Tapi itu adalah bentuk konsekuensi dari perjumpaan layaknya seperti halnya kematian dalam hidup ini.